Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1531 Puncak Kehidupan. Orang-orang kuartet mundur, mendesah dan mendesah, pikiran mereka masih belum selesai, bergumam sendiri sepanjang jalan. Melihat langit dan bumi itu lagi, hutan prasejarah sudah tidak ada lagi. Di bawah huru-hara semua ras dan hukuman para dewa yang tiada taraf, itu berubah menjadi sebidang tanah hangus, darah menodai bumi merah, dan memercik kemana-mana. Langit. Ini benar-benar membuat orang merasa emosional. Pertemuan akbar 10.000 ras yang baik, yang seharusnya harmonis, tetapi mengalami bencana berturut-turut dan banyak pukulan dalam satu hari, akhirnya mengubahnya menjadi debu sejarah. Angin sepoi-sepoi bertiup, dengan sedikit kedinginan, mengadu kabut darah yang beterbangan, dan menambah deru angin, orang-orang yang dimakamkan di tanah ini, dan mereka akan tidur dengan damai di sini seiring waktu. Di dalam lubang hitam, Ye Chen duduk bersila, tidak bergerak, seperti seorang biksu tua yang sedang bermeditasi, dengan harta yang khusyuk. Tubuhnya yang rusak dan suci telah dipulihkan, tetapi roh jahat mengamuk. Roh semacam ini tidak terlihat, tetapi lebih menakutkan daripada senjata pembunuhan. Hanya mereka yang membunuh kaisar yang memilikinya, dan itu terukir di dalam jiwa kehidupan setelah kehidupan. Pada saat ini, dia mencoba yang terbaik untuk menyembuhkan bekas luka Dao Kaisar, dan gumpalan ketertiban dan hukum tetap ada di tubuhnya, mencoba untuk memenjarakan Dao-nya dan menghancurkan akar Dao-nya. Ini adalah reaksi dari Kaisar. Pertempuran ini seharusnya berbahaya, keempat Kaisar terkepung, sungguh malapetaka, jika dia tidak menjadi nirwana lagi, jika tidak maka akan berubah menjadi debu waktu, hukum Kaisar telah menumbangkan Dao. Apa yang disebut malapetaka juga keberuntungan, dan dia juga mendapat kesempatan untuk berubah menjadi nirvana di ujung hidup dan mati. Sama seperti membantai Kaisar Iblis Surgawi di masa lalu, dia telah melakukan kontak dengan alam tertinggi yang tidak dapat dijangkau orang lain, mempertajam pikirannya, dan caranya yang kacau juga telah diubah dalam proses evolusi. Tidak ada angin di dalam lubang hitam, tetapi rambut putihnya berkibar, dan setiap helai penuh dengan perubahan, menunjukkan usia tuanya. 3 hari kemudian, saya melihatnya membuka matanya tenang dan jernih, dan ada sedikit kekeruhan dalam kejernihannya. Ada aliran darah yang mengalir dari sudut mulutnya yang kering. Itu bukan luka perampokan, tapi cedera hidup. Orang suci tingkat lanjut yang lengkap, gumamnya pelan, melihat ke dalam tubuhnya dan mengintip roh primordialnya. Baik tubuh suci kuno maupun roh primordial kelahirannya telah mencapai puncaknya sejak dia mempraktikkan Taoisme. Tapi dia mengerti bahwa puncak ini hanyalah ilusi. Hidupnya seperti batu yang dilempar keluar, ketika mencapai titik tertinggi, dia akan jatuh kembali ke bumi selangkah demi selangkah. Dia telah terbangun dan mengetahui situasinya sendiri lebih baik daripada orang lain. Pada saat ini, dia seperti batu yang telah mencapai titik tertinggi. Setelah mencapai puncaknya, itu akan jatuh, takdir yang tidak dapat diubah. Tiba-tiba, dia menggerakkan jarinya, mengaktifkan evolusi Zhou Tian, dan diam-diam menyimpulkan nasibnya sendiri. Menurut apa yang dia pikirkan, umurnya hampir habis, atau dengan kata lain, itu sangat terbatas. Selain itu, kali ini dia mengaktifkan evolusi Zhou Tian, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kultivasinya telah turun sedikit, umurnya juga sedikit berkurang, dan dia menghilang tanpa jejak tanpa alasan. Ini benar-benar seperti yang dikatakan Zhou Yi di masa lalu, setelah menjadi orang suci, setiap kali Anda menggunakan Zhou Tian untuk berevolusi, Anda akan membayar harga hidup dan kultivasi sampai Anda berubah menjadi sarjana surgawi yang tidak berkultivasi dan menunggu tirai dibuka. Aku tidak pernah merasa begitu pasif. Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia, yang tidak pernah mematuhi perintahnya, juga banyak meredup. Lagi pula, dia masih sampai pada langkah ini, dan dia datang sedikit terlalu cepat. Chaos Divine Cauldron sepertinya merasakan kesedihannya, tergantung di sisinya, bersenandung dan gemetar. Kali ini, keempat kaisar dihukum oleh surga dan Tuhan, dan itu juga berubah lagi seperti yang diinginkan. Ia maju ke prajurit Raja Semu, dan banyak garis misterius dicap pada tripod, yang merupakan jejak dari Yang Agung. Cara, yang sangat luar biasa. Ye Chen meletakkan tripod, berbalik dan meninggalkan lubang hitam, dan mendarat di hutan prasejarah yang hancur.
Tempat prasejarah di malam hari tidak kosong, jika Anda melihat ke atas dan melihat ke kejauhan, Anda selalu dapat melihat 3 atau 5 sosok, memegang lampu ajaib di tangan mereka, masing-masing dengan kepala terkubur, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Basis kultivasi orang-orang itu tidak tinggi, dan yang terkuat hanyalah orang bijak, dan mereka gemetar sepanjang jalan. Ye Chen tidak perlu bertanya, dia tahu apa yang mereka cari. Ada perkelahian antara ribuan ras di sini. Saya tidak tahu berapa banyak orang kuat yang mati, dan saya tidak tahu berapa banyak senjata ajaib yang rusak. Alat sihir itu berasal dari yang kuat, jadi tidak perlu disebutkan. Tapi bagi mereka, itu semua adalah harta karun. Bagian ini milik kami, kamu bisa pergi dan mencarinya di tempat lain. Satu demi satu, ada teriakan kasar dan keras, banyak orang berlomba-lomba merebut wilayah itu, agar mereka bisa saling melingkari agar bisa dicari sepenuhnya. Karena alasan ini, beberapa geng kecil sering berkelahi, mereka tidak menemukan harta karun, tetapi mereka banyak berkelahi, sehingga reruntuhan yang seharusnya sunyi menjadi sangat hidup di malam hari. Ye Chen tidak pergi, tetapi berjalan ke satu sisi, dengan botol batu giok tergantung di atas kepalanya, dengan pusaran air di mulut botol. Kemanapun dia pergi, sisa darah di udara dan darah yang belum mengering di tanah semuanya ditelan ke dalam botol batu giok, untaian dan untaian berbagai warna, sangat indah di bawah malam. Ini adalah harta karun. Puluhan ribu klan bertempur dalam jarak dekat, dan banyak orang dari semua klan terbunuh atau terluka. Beberapa dari mereka memiliki garis keturunan khusus. Meskipun mereka mati, sisa darahnya masih ada, dan mereka bisa menyatu bersama untuk membentuk garis keturunan. Sebagian besar pengumpulan yang dia lakukan adalah untuk Mensan, darahnya telah ditelan oleh gagak emas, dan dia tidak lagi memiliki kekuatan darahnya, sehingga dia dapat mengumpulkan darah untuknya, memurnikannya ke dalam tubuhnya, dan memadamkan darah lainnya. Untuk dia, ini sangat kejam. Pertemuan besar 10.000 ras berubah menjadi huru-hara 10.000 ras. Ada beberapa orang yang datang untuk berburu harta karun, dan sementara mereka tenggelam dalam menemukan harta karun itu, mereka tidak melakukannya. Lupa untuk mendesah dan memukul lidah mereka. Saya mendengar bahwa masih ada 4 kaisar, jadi jangan terlalu galak. Tubuh suci kuno sangat menantang surga. Pahlawan seperti itu, dia pasti raksasa dalam hidupnya, tetapi sulit untuk lepas dari takdir. Karena kematiannya, semua ras hampir berperang, dan banyak ras besar datang dengan tentara kaisar. Pertempuran besar, saya hampir ketakutan, dan itu karena saya tidak bertarung. Tentang tubuh suci. Sayang sekali sulit menemukan satu dalam 100.000 tahun. Jika Anda dapat menemukan 1 atau 2 tetes darah suci, maka sayang sekali. Apakah Anda mengambil harta? Darah kera suci juga baik-baik saja. Berpikir terlalu banyak. Orang-orang dipukuli sampai menjadi abu, sepeda seperti apa yang kamu inginkan, darah suci. Ini. Ada orang suci di sini. Para pemburu harta karun sedang mengobrol dengan gembira. Ye Chen datang dengan botol batu giok di kepalanya, meskipun dia kehabisan napas, tekanan orang suci itu tidak sulit dirasakan. Mereka semua orang suci, dan mereka di sini untuk mengambil harta dari kami udang kecil. Banyak orang mengerutkan bibir, tetapi mereka hanya memfitnah di dalam hati. Jika mereka mengatakan kata-kata ini, mereka akan mengundang pembunuhan. Saya tidak tahu apakah Ye Chen mendengar kata-kata tulus mereka, atau orang-orang ini terlalu malas. Ketika Ye Chen lewat, dia berhenti, dan menatap pria besar dengan mata polos. Rambut pria besar itu segera berdiri, jantungnya gemetar, dia tidak berani bergerak, wajahnya menjadi pucat, dia tidak tahan dengan nafas Ye Chen, orang suci ini, mungkinkah dia ingin membunuh dan merampok? Rekan Daois, gelang tembaga di pergelangan tangan Anda untuk dijual. Ye Chen tersenyum sedikit, dan melirik gelang di pergelangan tangan pria besar itu dengan cara yang halus. Ada karakter kuno di atasnya, kata Dunjia Tian. Jual, jual, jual. Pria besar itu patuh, tidak berani bersuara, dan dia tidak lupa mengangkat 5 jari, merasa tidak pantas, dan dengan sadar meletakkan 2. Ye Chen tersenyum, menjentikkan tas penyimpanan, dan menyingkirkan gelang pria besar itu dengan jentikan tangannya, lalu berbalik dan pergi. Botol batu giok yang tergantung di kepalanya masih bergetar, mengumpulkan darah yang berserakan di sepanjang jalan. Melihat Ye Chen berjalan pergi, lelaki besar itu menghela nafas lega, seolah-olah dia telah berjalan melewati gerbang neraka. Ketika dia membuka tas penyimpanan dan melihat ke dalam, dia terkejut. 300.000. Tumpukan batu asal menyilaukan matanya. 3 jarinya mewakili 30.000 yuan, bukan 300.000 yuan. Menurut pendapatnya, gelang tembaga itu sangat berharga. Senior, saya punya banyak gelang.
Jika Anda ingin lebih, beri saya 30.000 yuan. Pria besar itu mengikutinya. Jika dia tahu bahwa gelang itu sangat berharga, dia seharusnya membawa banyak di lengannya. Ye Chen mendengarnya secara alami, tapi itu tidak kurang tetapi tidak berkurang. Tidak semua gelang bisa menarik perhatiannya. Jika bukan karena kata, Dun Jietian, pada gelang ini, dia bahkan tidak akan repot untuk melihatnya. Zas. Episode 1532 Saudaraku. Dalam kehancuran, Ye Chen berhenti sedikit, menyerap sinar darah, dan sepotong tulang punggung batu bersayap emas disembunyikan di bawah bumi yang hangus, setengahnya terbuka, bersinar terang di malam hari. Darah rok bersayap emas tidak lemah, dan bahkan sepotong tulang belakang dapat menghasilkan darah murni. Setelah mengumpulkan ini, saat Ye Chen hendak pergi ke tempat lain, dia melihat sosok jatuh ke langit dari jauh. Itu adalah pemuda yang kuat, kultivasinya tidak terlalu tinggi, dia hanya berada di alam kuasi kaisar, dan dia mungkin datang ke sini untuk berburu harta karun, tetapi dia terluka parah, napasnya tidak teratur, dan dia tidak bisa bahkan berdiri kokoh. Yanlong. Ye Chen bergumam pelan, dan mengenali pemuda kekar itu. Dia adalah orang yang bereinkarnasi, dan dia cukup akrab dengannya. Dia adalah anggota markas Yan Huang. Ketika dia pertama kali tiba di Yan Huang di masa lalu, pengganggu itu yang bertanya dia untuk bertarung, ditampar ke langit oleh tamparannya. Yanlong di kehidupan sebelumnya, seperti orang barbar dan orang barbar, memiliki garis keturunan orang barbar. Bagi Yanlong, Ye Chen masih mengingat gambaran kematiannya di kehidupan sebelumnya dengan sangat jelas. Dia juga tewas dalam pertempuran di bawah tembok kota Nanchu, dan dia adalah orang terakhir yang menjaga gerbang Zongtian. Kematiannya tragis. Dalam kehidupan ini, dia agak biasa-biasa saja. Dia berusia lebih dari 200 tahun, dan dia hanya berada di alam kuasi kaisar. Terlepas dari basis kultivasi atau darahnya, dia biasa-biasa saja, dan dia adalah tipe orang yang meraih gelar banyak sesuka hati. Aku mencari ini, kamu tidak bisa menggertak orang seperti ini. Ketika Ye Chen sedang kesurupan, Yanlong yang bereinkarnasi berteriak dengan marah di kejauhan. Dia dikejar dan dibunuh, dan pada saat ini dia dikelilingi oleh lebih banyak orang. Dari selusin orang, memegang selembar kertas di tangannya Jian, memelototi orang-orang di sekitarnya, darah mengalir dari mulutnya. Mendorongmu, jadi apa? Selusin orang mencibir, mata mereka ganas, ekspresi mereka sangat suram, aura mereka semua tirani, dan wajah mereka semua ganas, seperti sekelompok bandit yang merampok rumah mereka. Tingkat kaisar, tetapi ada seorang kaisar. Serahkan, dan aku akan meninggalkanmu dengan seluruh tubuh. Biksu di kerajaan kekaisaran tersenyum sedikit, tatapannya penuh kesuraman. Aku akan bertarung denganmu. Yanlong meraung, darahnya melonjak, tetapi bahkan sebelum dia bisa mengambil langkah, dia terhuyung-huyung di bawah tekanan tungku tembaga dari pembudidaya kaisar, dan dipenjara di tempat. Ambil bayinya, aku akan memenggal kepalanya untukmu. Biksu kaisar mendengus dingin, sangat agung. Aku akan melakukannya. Satu orang menjilat lidah merahnya, menunjukkan gigi putihnya, dan sebelum dia selesai berbicara, dia mengayunkan pedang berkepala hantu, jika dia menebas, kepala Yanlong akan jatuh ke tanah. Ini adalah dunia yang kuat, pada saat kematian, Yanlong menunjukkan senyum sedih. Namun, pada saat ini, sesosok emas diam-diam muncul di depan matanya, dan pedang berkepala hantu yang ditebas Ling Tian dijentikan oleh jarinya, dan bahkan pria itu juga dibuang. Yanlong tertegun sejenak, lalu menatap kosong ke belakang cahaya keemasan, kecemerlangannya membuat orang tidak berani menatap langsung ke arahnya. Dia sangat bingung sehingga orang-orang di sekitarnya terbang keluar, tidak ada yang tahu seberapa jauh mereka terbang, seperti sinar cahaya ilahi, menambahkan lebih dari selusin kecemerlangan ke langit berbintang yang luas. Selusin orang masih dalam keadaan linglung, mereka tidak tahu apa yang terjadi, mereka melihat tamparan emas memanggil mereka, mengapa mereka terbang? Mengapa terbang sejauh ini, mengapa tidak mendarat di tanah? Yanlong menelan seteguk air liur, dan ketika dia sadar, telapak tangan yang hangat sudah melekat pada juniornya, dengan darah mengalir masuk untuk menyembuhkan lukanya dan menyeka lukanya. Terima kasih senior karena telah menyelamatkanku. Yanlong buru-buru bangkit dan memberi hormat pada Ye Chen dengan hormat. Saudaraku. Ye Chen tersenyum sedikit, dan cahaya peri muncul, tenggelam ke tengah alis Yanlong. Geraman menyakitkan tiba-tiba terdengar, tubuh Yanlong bergetar hebat, berguling-guling di tanah dengan kepala di lengannya, cahaya peri yang aneh menyebabkan lautan dewa bergemuruh, kepalanya akan terbelah, dan kewarasannya juga bingung.
Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dan membawanya ke Chaos Cauldron, membagi setengah dari energi darah yang dikumpulkan dalam botol giok, dan menuangkannya ke dalam tubuhnya. Darah Yanlong biasa saja, dan itu akan membantunya terlahir kembali. Sebelum Yanlong dibuka segelnya, dia menyatu dengan banyak darah dan energi, dan kultivasinya segera maju. Ye Chen naik ke langit dalam satu langkah, langsung pergi ke rumah merak, dan tidak pernah menganggur sepanjang jalan, mengorbankan api abadi, guntur langit dan sumber tubuh suci, untuk meredam tubuh, jiwa, dan darah Yanlong. Pada titik tertentu, Yanlong berhenti menggeram, memandang Ye Chen dengan ekspresi yang tidak bisa dipercaya di mulut tripod, dan kemudian berlutut di tanah dengan plop, menangis dengan keras. Sebelum tiba di klan merak, Ye Chen masih sempat berbicara dengan Yanlong tentang masa lalu. Yanlong mendengarkan dengan diam-diam, meskipun Ye Chen berbicara dengan jelas, tetapi apa yang dia dengar dipenuhi dengan emosi, baik di kehidupan lampau maupun di kehidupan sekarang. Belum lama ini, dia masih berbicara tentang perbuatannya. Siapa sangka akan ada reinkarnasi di dunia ini, dan siapa sangka bahwa orang yang begitu terkenal akhir-akhir ini dan hampir menyebabkan huru-hara semua ras di wilayah selatan sebenarnya adalah Holy Lord of the Great Chu Heavenly. Pengadilan. Yanlong sangat meminta agar dia juga memulai perjalanan untuk menemukan orang yang bereinkarnasi, tetapi Ye Chen menolaknya. Ye Chen ingin seseorang membantunya menemukannya, tetapi setidaknya kultivasinya memenuhi standar, seperti Yanlong, yang bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, jadi jika dia pergi mencari seseorang, keselamatannya akan menjadi masalah. Yanlong sedikit malu, dia nomor satu di kehidupan sebelumnya, tetapi setelah reinkarnasinya, situasinya menjadi sangat memalukan, seperti Jining Suang, seperti Chu Lingyu, seperti Hong Cheng Sui, seperti Qianxiang Yue, mengapa mereka semua bereinkarnasi? Bercampur seperti ini. Ye Chen tidak menyia-nyiakan upaya apapun, dia memberikan tumpukan pil dan teknik rahasia, ditambah senjata sihir yang menakutkan. Dia telah menyapu begitu banyak di sepanjang jalan, tetapi itu bukan hanya untuk orang yang bereinkarnasi, tanpa merasa tertekan. Yanlong menelan ramuan dengan nyawanya, jadi dia mundur begitu saja di kuali yang kacau. Jika dia ingin maju lagi dalam waktu singkat, setidaknya dia tidak bisa menjadi beban. Dia adalah Jenderal Yan Huang. 1 jam kemudian, Ye Chen melangkah ke kota kuno dan ingin menggunakan susunan teleportasi kota. Kota kuno itu megah, bahkan di malam hari, tetapi masih ramai dan ramai. Tepat setelah dia mendarat, dia mendengar suara diskusi satu demi satu. Pernahkah kamu mendengar? Pangeran Gagak Emas telah menghancurkan keluarga lain. Kamu keluarga di selatan. Seseorang menghela nafas. Itu karena tuan muda keluarganya adalah Ye Chen. Benar-benar menyedihkan. Seluruh keluarga musnah. Semua pria di keluarga Ye dipenggal dan ditumpuk menjadi gunung. Yang terburuk adalah anak-anak, yang dipaku sampai mati satu per satu. Dinding. Ini pertama kalinya dalam 3 hari. Jalanan penuh dengan kutukan, saya khawatir setelah kembali dari hutan belantara, itu tidak berhenti, seperti anjing gila, menggigit di mana-mana, siapapun yang menggigit siapapun itu lihat, kasihan mereka keluarga ini tidak memprovokasi dia, tapi dimusnahkan. Pangeran dari klan Kunpeng lebih kejam darinya, menunjukkan tirani dan kekejaman. Setidaknya salah satu keluarga yang dia musnahkan di masa lalu beberapa hari telah dipukuli. Ini adalah mayat nyata. Gunung darah, darah mengalir ke sungai. Keduanya menderita kerugian besar dari Ekaristi di hutan prasejarah. Meskipun Ekaristi kuno sudah mati, mereka tetap tidak melakukannya. Tenang, mereka mencari teman lama Ekaristi di mana-mana, dan siapapun yang terkait dengan Ekaristi kuno ya, meskipun namanya sama, mereka semua berada dalam jangkauan untuk dibunuh, sama seperti keluarga Ye yang baru saja dihancurkan. Lebih baik membunuh 1000 daripada 1, inilah tujuan kedua pangeran gila ini. Tidak mungkin, kekuatan yang kuat di dunia, yang lemah pantas diintimidasi, hukum berdarah. Itu akan hebatnya jika Ekaristi masih hidup, dan jika kedua bajingan ini terbunuh, itu akan menyelamatkan dunia. Semua biksu yang lebih tua menghela nafas, berbicara tentang Ekaristi, sayang sekali. Di tengah diskusi, Ye Chen berjalan dengan tenang, tetapi matanya bersinar karena kedinginan. Dia tidak tahu bahwa Kunpeng dan Jinwu sangat tidak bermoral dalam beberapa hari terakhir di lubang hitam, melampiaskan amarah mereka pada makhluk yang tidak bersalah. Tetapi meskipun dia marah di dalam hatinya, dia tidak berhenti. Satu-satunya hal yang harus disalahkan adalah dia kehabisan waktu. Jika dia memiliki cukup hidup, dia pasti akan tinggal di wilayah selatan dan menyelesaikan perhitungan dengan mereka. Dengan enggan, dia melangkah ke susunan teleportasi dan terus berteleportasi antara kota-kota kuno ke rumah Peacock.
Sepanjang jalan, dia melihat terlalu banyak adegan berdarah, keluarga itu dihancurkan oleh dua orang gila Jinwu Kunpeng, tulang menjadi gunung dan darah mengalir ke sungai, dan hantu melolong di malam yang gelap. Benar-benar dunia yang kuat, dan yang lemah pantas diintimidasi. Hukum yang kejam dan hukum besi juga membuat dunia ini sedikit lebih sedih dan tidak berdaya. Zas. Episode 1533 Janji yang tak terucapkan. Baru pada larut malam Ye Chen berhenti di luar gunung peri keluarga Merak, agar tidak diperhatikan oleh keluarga Merak yang kuat, dia melarikan diri melalui jalan surga, menemukan lokasi yang tepat, dan mendarat di Gunung Merak Puncak. Begitu dia melihatnya, dia melihat 6 pelacur Kuin Yu dan Xiao Yuan Huang, yang memetik jari kaki, memetik persik, menggali lubang, dan meludahkan buih. Aduh! Melihat kembalinya Ye Chen, mereka berenam meluncur dan bergegas ke depan untuk pelukan beruang besar. Sebaliknya, ketika Kuin Yu bergegas mendekat, dia ditarik oleh Ye Chen dengan satu tangan, karena orang ini adalah orang yang mengambil jari kakinya sebelumnya, dan bau sapi itu sangat menyengat sehingga orang yang menciumnya ingin untuk buang air besar. Aku tidak percaya ketika Merak kecil mengatakannya, tapi sekarang aku percaya. Kaisar Kera kecil menyeringai, menggaruk rambut monyet, sambil berputar-putar di sekitar Ye Chen. Luar biasa, kamu sangat luar biasa. Begitu banyak Zundi, begitu banyak orang bijak, begitu banyak raja bijak, semuanya bisa bertahan. Aku sudah menunggumu selama 3 hari, hanya menunggumu kembali dan berpura-pura agresif. Ekspresi Dadi Wuxiong bermakna, tidak dapat disangkal kali ini jika kamu begitu agresif, kamu masih bisa berpura-pura rendah. Ye Chen menjilat rambutnya, menambahkan lapisan agresivitas lainnya untuk menjadi lebih baik. Ini benar-benar terpasang, sungguh melegakan. Kuin Yu melengkungkan bibirnya, dan segera membuka tas penyimpanan, dan toples anggur besar beterbangan satu persatu, dan seluruh tumpukan membentuk bukit. Memproklamirkan diri, saya tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi, mari kita minum yang enak. Kalimat saudara menyulut suasana, dan beberapa orang menggulung lengan baju mereka, merobek baju mereka, dan langsung membawa toples anggur tanpa mangkuk, mereka yang tidak memiliki kekuatan sihir semuanya keterampilan nyata. Ye Chen tidak tahu bagaimana berpura-pura. Meskipun pelacur di depannya ini tidak tahu malu, meskipun mereka sudah lama tidak saling kenal, mereka masih sangat setia, dan mereka tidak ragu untuk membantunya di pertemuan akbar semua ras orang yang mempercayakannya di belakang layar benar-benar menganggapnya sebagai saudara. Setelah minum selama 3 putaran, 7 dari mereka semua mabuk, berbaring di rumput satu persatu, mengobrol tentang hal-hal menarik tentang kultivasi Taoisme, dan saat mereka mengobrol, lelucon keluar, satu demi satu. Karena itu adalah obrolan, Jinwu dan Kunpeng tidak akan ketinggalan, 2 pelacur tidak bermoral itu, yang dibenci oleh ke-7 orang itu, disetujui dengan suara bulat, mereka pasti akan menyelesaikan skor lama satu persatu di tahun depan. Di malam hari, saat hari semakin gelap, Kuin Yu, Kaisar Kera kecil dan yang lainnya tertidur dalam keadaan mabuk. Ye Chen melelehkan kekuatan alkohol, melangkah ke hutan bambu jauh di puncak gunung, dan menemukan kolam peri dari dalam bermandikan sinar bulan di malam hari. Kolam peri itu penuh kemegahan dan terjalin dengan penglihatan. Dan Qian Sangyue berdiri di samping kolam peri, teman wanitanya mengenakan pakaian pria, jubah hitam, dan jubah di pinggangnya, dia sepertinya sedang melakukan perjalanan. Apakah pakaian ini akan bertahan selama ratusan tahun? Ye Chen tersenyum tipis, berjalan perlahan, dan berdiri di depan kolam peri, tempat Mensan terbaring, masih dalam keadaan koma. Dia terluka parah sebelumnya, darahnya tertelan dan mempengaruhi Daogen untungnya, Qian Sangyue mencoba yang terbaik untuk merawatnya dan menyelamatkan kultivasi dan hidupnya. Ye Chen dengan lembut mengangkat tangannya, menuangkan banyak cairan peri, dan menghancurkan banyak ramuan tingkat tinggi, yang semuanya digunakan untuk membangun fondasi dan memperkuat aslinya, yang telah menstabilkan fondasi Gunung Barbar, dan tidak akan diracuni oleh cedera. Kupikir aku tidak sabar menunggumu datang sebelum aku pergi. Qian Sangyue memalingkan matanya ke samping dan tersenyum manis, aku akan pergi ke jalan untuk menemukan Shen Xuanfeng. Ini mungkin akan menjadi perjalanan yang panjang. Orang-orang yang bereinkarnasi itu. Tapi itu telah dibuka segelnya. Ye Chen tersenyum, mengeluarkan botol batu giok, memadatkan energi darah yang terkumpul di dalamnya ke sumber aslinya, dan menuangkannya ke tubuh Mensan, diikuti oleh sinar darah suci kuno ke membantu peleburan dan pemurnian, dan membuang darah Manshan. Aku akan mengurus semuanya, jangan khawatir. Qian Sangyue berbisik sambil tersenyum, slip giok yang kamu berikan untuk menyegel cahaya ingatan abadi telah dibagikan kepada mereka, dan mereka mungkin telah memulai perjalanan menemukan orang sekarang. Ini sangat kuat.
Ye Chen tersenyum, dengan sedikit kelelahan di senyumnya. Kamu, Zhou Yuan. Qian Sangyue memandang Ye Chen, melihat rambut putihnya dan kerutan di sekitar matanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya, matanya yang berair penuh dengan kekhawatiran, tetapi sedikit khawatir. Membawa Ye Chen ke festival 10.000 klan, kalau tidak nanti tidak akan ada apa-apa. Jangan khawatir, hidupku sangat besar. Bahkan jika aku keras kepala, aku pasti akan bertahan sampai hari Dacu kembali. Ye Chen tersenyum dengan santai, di tahun-tahun lain, aku akan membawamu kembali ke kampung halamanmu. Karena Ye Chen mengatakan ya, maka jangan mengingkari janjimu. Qian Sangyue tersenyum ringan, berdiri perlahan, dengan lembut memegang wajah Ye Chen di tangan gioknya, dan mencetak sentuhan bibir merah di dahinya. Sama seperti Hong Chengsui di masa lalu, kerabat Qian Sangyue bukanlah Ye Chen, melainkan Shen Xuanfeng. Dia pergi, mengenakan topi bambu, jubah bergoyang, di bawah sinar bulan, berangsur-angsur kabur, bukan lagi putri dari keluarga merak, tetapi lebih seperti turis, dia menjelajahi ribuan gunung dan sungai. Di belakangnya, Ye Chen tersenyum, tetapi aliran darah meluap dari sudut mulutnya, yang membuatnya duduk bersila. Ada guntur dan kilat terbang di sekitar tubuhnya, yang gelap gulita, merobek tubuh sucinya. Momok itu datang tanpa peringatan, meskipun kekuatannya tidak ganas, tetapi karena persetubuhan dengan Jining Suang, kedua momok itu membatalkan satu sama lain. Tidak lama kemudian, dia dengan kuat menekan momok surga, tetapi itu tidak dapat sepenuhnya dimusnahkan. Selama dia masih hidup, selama dia masih melawan langit, dia tidak dapat melarikan diri. Hukuman langit. Tuhan sangat pendendam, dengan paksaan dan kehendak tertinggi, dan mereka yang tidak mematuhinya akan dilenyapkan. Apakah aku masih hidup? Di kolam peri, tubuh Mensan bergetar, tetapi dia tidak membuka matanya, tetapi suaranya berserakan dengan kesadaran, nadanya bingung dan bercampur dengan begitu banyak amarah. Tidak terlalu dekat. Ye Chen tersenyum, menemukan tempat di samping kolam peri dan duduk. Kamu Chen. Mensan terkejut, mendengar suara Ye Chen, tetapi gagal membuka matanya. Cederanya terlalu serius, akar daun rusak, tetapi terus berlanjut. Ye Chen berkata perlahan, adapun darahmu, sudah dihapuskan, dan aku menemukan yang baru untukmu, yang tidak lemah. Kali ini benar-benar besar. Mensan marah dan terus-menerus memarahi, burung emas yang penuh kebencian dengan rambut campuran itu, ketika aku pulih, aku pasti akan puas dengannya, berani berkomplot melawanku. Jangan bicara tentang itu. Ye Chen segera mengubah topik pembicaraan, di mana yang lain. Bagaimana dengan Hao Tian Xuanzhen, senior Mo Yuan, dan Xiao Linghua? Ketika kita berpisah hari itu, apakah kamu punya berita tentang mereka? Dua cara, Liu Yi dan saya tinggal di Xuan Huang, Hao Tian Xuanzhen dan Mo Yuan pergi ke luar angkasa. Mensan menjawab, adapun bayi kecil itu, dia pergi ke tanah leluhur Tyrannosaurus Rex, bukan di Xuan Huang. Huang, saya tidak tahu di bidang bintang mana dia berada, dan dia berkata dia akan menyelamatkan ayahnya. Saya lupa tentang itu. Ye Chen mengerutkan kening, dan di masa lalu, dia mendengar Xiao Linghua berbicara tentang ayahnya, karena dari kerusuhan di klan Tyrannosaurus dia memberontak, menyegel Kaisar Naga Tirani, dan Xiao Linghua bahkan mengundangnya untuk menyelamatkannya, tetapi basis kultivasinya terlalu rendah pada saat itu, jadi dia tidak tahu orang itu pergi ke sana sendirian. Mensan tidak berbicara lagi, dia mencoba yang terbaik untuk mengintegrasikan darahnya, menstabilkan akarnya, dan membentuk kembali tubuh emasnya. Ye Chen melambaikan tangannya, dan seberkas cahaya peri muncul, dan banyak hal menyatu di dalamnya, memberitahunya bahwa ini adalah klan merak, dan dia akan memulihkan lukanya di sini di masa depan, dan ini akan menjadi sangat aman. Tempat. Setelah melakukan semua ini, dia bangun, dan Mensan mendapatkan kembali kewarasannya, dia juga harus pergi ke jalan untuk menemukan seseorang, dan kemudian dia akan pergi jauh-jauh sampai Dacu kembali, sampai detik terakhir hidupnya habis. Begitu dia keluar dari hutan bambu, dia melihat sesosok tubuh berdiri membelakangi dia memusatkan pandangannya dan melihat lebih dekat, itu adalah Raja Daming dari keluarga Merak, yang sepertinya telah berada di sini selama beberapa waktu. Lama, menunggu dia keluar. Melihat Ye Chen keluar, Raja Daming menghela nafas, dan menatap Ye Chen dari atas ke bawah. Tidak heran Kuer terlihat seperti orang normal sebelumnya, jadi aku tahu kamu masih hidup, itu benar-benar mengejutkanku, atau aku meremehkannya. Keturunan Liu Dao, leluhur memandang rendah dirimu. Bahuang, generasi muda tidak akan lemah di pusat perhatian. Senior mengolok-oloknya. Ye Chen memberi hormat, dia selalu sangat sopan kepada seniornya. Kamu dan Kuer bukan kekasih. Peacock Daming King duduk, dengan senyum lembut dan mata ramah,
meskipun aku sudah tua, aku masih bisa memahami beberapa hal. Seperti kata senior, Ye Chen mencibir. Sejujurnya, aku benar-benar tidak bisa menyerahkannya. Sayang sekali. Peacock Damingking menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Berpikir terlalu banyak. Orang yang dia cintai akan lebih menakjubkan dari yang dibayangkan senior. Ye Chen tidak bisa menahan senyum. Jangan bicara tentang kuirku, bicara tentang kota tanpa air mata. Raja Daming tersenyum, dan Ning menatap Ye Chen, apakah nenek moyangmu dari 6 jalan pernah memberitahumu tentang kota legendaris tanpa air mata? Zas. Episode 1534 Target, Gurun Barat. Kota tanpa air mata. Mendengar 4 kata ini, Ye Chen tiba-tiba menatap Raja Daming, matanya bersinar dengan cahaya ilahi, mengapa senior berbicara tentang keberadaan kuno ini, kota peri itu datang ke dunia lagi. Hari setelah turun di Gurun Barat, Peacock Damingking mengangguk ringan, namun, itu hanya tinggal selama 1/4 jam sebelum menghilang, dan tidak ada yang bisa menemukan jejaknya. Gurun Barat, itu hanya tinggal selama 1/4 jam. Ye Chen dengan enteng tinjunya terkepal, bahkan jika mereka mengetahui 3 hari yang lalu bahwa mereka ingin pergi ke Gurun Barat, sudah terlambat, perbedaannya terlalu jauh. Jarang melihat kota tanpa air mata datang, tapi aku merindukannya. Jika aku melewatkannya, aku merindukan Cusuaner, atau mungkin Culinger, tapi tidak peduli siapa itu, dia merindukannya. Kota tanpa air mata dihantui oleh hantu. Jika saya melewatkannya kali ini, saya tidak tahu berapa tahun lagi saya harus menunggu. Mungkin akan muncul lagi, tetapi dia masih belum bisa mengejar. Mungkin akan muncul lagi, dan dia telah memasuki reinkarnasi berikutnya. Anak kecil, kamu belum menjawab pertanyaan lelaki tua itu, kata Peacock Damingking sambil tersenyum. Nenek moyang pernah berkata bahwa itu adalah kota peri berkabut. Ye Chen menjawab tanpa sadar, orang-orang di sana semua mempraktikkan metode rahasia untuk melupakan cinta. Apa yang disebut tanpa air mata berarti kejam. Kota tanpa air mata, wanita yang keluar tidak memiliki emosi sama sekali. Begitu kata-kata ini keluar, mata redup Ye Chen tiba-tiba meledak menjadi cahaya ilahi, dan dia menatap Raja Daming tanpa menyipitkan mata. Senior berarti, kali ini City of Notre Dame, seseorang keluar. Memang ada yang keluar. Peacock Damingking mengelus janggutnya, teman lama Taois di Gurun Barat, aku datang ke rumah Peacock kemarin, dan aku mendengar apa yang dia katakan, jadi harus benar. Rekan senior Tao, apakah Anda pernah memiliki potret wanita itu? Napas Ye Chen menjadi terengah-engah, mungkin dia terlalu bersemangat, bahkan nadanya bergetar, mata peri cerahnya dipenuhi dengan harapan. Tidak. Peacock Damingking menggelengkan kepalanya, dia memang melihat wanita itu, tetapi dia ditutupi dengan cadar polos, dan dia memiliki metode misterius untuk menutupi misteri. Bahkan tanpa cadar polos, sulit untuk melihat aslinya. Menghadapi Ye Chen terdiam, dengan banyak penyesalan di hatinya, tetapi juga banyak harapan. Karena dia berasal dari kota tanpa air mata, itu mungkin Cusuan atau Culing. Kemungkinan ini tidak dapat dikesampingkan. Berpikir di dalam hatinya, dia tiba-tiba bangkit, senior, junior ini memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, jadi ayo pergi sekarang. Setelah mengatakan itu, dia melangkah keluar, apakah itu benar atau tidak, dia akan pergi ke Gurun Barat untuk temukan dia, kamu bisa tahu sekilas, meski tidak, kamu masih bisa menanyakan sesuatu dari mulutnya. Setelah melangkah keluar dari hutan bambu, dia pergi ke Sutian. Sebelum dia pergi, dia tidak lupa untuk melihat kembali Kaisar Kera Kecil dan yang lainnya. Keenam orang itu sedang tidur nyenyak. Dia tidak mengganggunya, jadi itu tepat untuk pergi diam-diam. Peacock Damingking juga bangkit, mengangkat kepalanya sedikit, dan melihat Ye Chen pergi. Mata tuanya kagum sekaligus lega, tapi ada juga sedikit keraguan. Itu hanya karena Ye Chen terlalu misterius. Sejak dia datang, banyak hal menjadi sedikit berbeda, seperti cucu perempuannya yang kecil, selalu ada perubahan tersembunyi di matanya yang indah, seolah-olah dia menyembunyikan terlalu banyak cerita. Di bawah malam bulan purnama, Ye Chen seperti cahaya yang menyala-nyala, memantulkan langit berbintang dengan warna-warni. Baru pada subuh dia mendarat di kota kuno yang paling dekat dengan rumah Peacock. Dia mengaktifkan evolusi Zoutian, tetapi dia tidak menghitung reinkarnasi, jadi dia langsung pergi ke pusat kota, menginjak susunan teleportasi, dan berteleportasi ke barat laut. Kali ini, arah umumnya adalah Xuan Huang Gurun Barat. Perjalanan berikut tidak pernah berhenti, dan kemanapun dia pergi, ada legendanya, seperti nama Ye Chen, semua orang di benua Xuan Huang mengetahuinya, dan bahkan menyebar dari tanah suci para biksu ke medan bintang, dan tidak akan memakan waktu lama. Lama nama itu akan menyebar ke seluruh langit dan 10.000 domain.
Untuk ini, dia tidak peduli sama sekali. Setelah berjalan begitu lama, apa yang disebut kemuliaan dan reputasi tidak lagi penting, dan cerita yang tersisa untuk generasi mendatang baik dengan dia atau tanpa dia. Mulai pertempuran, kota kuno Nantian. Itu adalah malam berbintang lainnya, dan Ye Chen melangkah ke formasi teleportasi. Di saluran luar angkasa, dia menggantungkan peta di udara, dan terus menghubungkan kota-kota kuno dengan penanya. Ini adalah jalan terpendek ke gurun barat, sampai ke teleportasi. Ketika dia melihatnya, lorong ruang angkasa yang damai itu sebenarnya bergejolak. Dari ujung, lorong itu runtuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, menyebar ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Dia tidak bisa membantu tetapi menyingkirkan peta, menyipitkan matanya dan menatap ke depan, dan tidak menyadari bahwa ada perkelahian. Dengan kata lain, saluran luar angkasa tidak runtuh karena perkelahian. Karena itu bukan masalah di bagian itu, maka ada masalah dengan susunan teleportasi di akhir dua bagian, dan salah satu susunan teleportasi pasti rusak, menyebabkan bagian luar angkasa runtuh. Tanpa banyak berpikir, dia berbalik dan melarikan diri. Saluran luar angkasa dihancurkan, jadi dia hanya bisa terbang ke kota kuno Nantian, dan menggunakan susunan teleportasi di sana untuk melanjutkan teleportasi sampai ke gurun barat. Setengah jam kemudian, kota kuno Nantian muncul di matanya, tapi itu membuatnya mengerutkan kening. Dari jauh, kota kuno Nantian benar-benar berlumuran darah, kabut darah yang berterbangan sembarangan menutupi langit berbintang dengan kerudung berdarah, dan bau darah bisa tercium dari jauh. Benar saja, ada yang tidak beres di sini. Ye Chen bergumam pelan, seperti seberkas cahaya memasuki kota kuno Nantian. Setelah memasuki kota kuno Nantian, dia menyipitkan matanya lagi, meskipun kota ini besar, kota ini sunyi senyap. Dengan kata lain, orang-orang di kota kuno Nantian telah dibantai, dan ada mayat di mana-mana jalanan, rumah, paviliun, jembatan lengkung, dan jalan setapak semuanya berdarah, yang mengejutkan. Ye Chen melirik, dan terlepas dari keadaan pikirannya, dia tidak bisa menahan gemetar. Kepala pria dipotong dan digantung tinggi, sementara wanita juga sengsara, dengan pakaian acak-acakan, dan banyak dari mereka dipermalukan sampai mati. Ini hanyalah medan syuro, bahkan bayi di dalam bedong dipaku ke dinding dengan pedang. Ye Chen melangkah cepat, kecepatannya mencengangkan, masih ada orang yang hidup di kota, dan mereka bereinkarnasi. Itu adalah sebuah rumah besar, dan para penjaga di gerbang tersebar di mana-mana, semuanya dipenggal kepalanya, mungkin terlalu banyak orang yang mati di dalam rumah besar, darah mengalir keluar dari rumah besar dan merembes ke jalan. Ketika dia memasuki mansion, dia melihat seorang wanita berambut ungu berlumuran darah dari kejauhan. Dia telah dihina, pakaiannya acak-acakan, dan tubuhnya dipenuhi bekas luka. Dia berbaring di tanah dan merangkak ke satu sisi dengan kesulitan. Ye Chen mengambil satu langkah ke depan, dia tidak peduli tentang hal-hal lain, dia mengeluarkan sumber aslinya, dan menuangkannya ke wanita berambut ungu dengan gila-gilaan. Dia adalah orang yang bereinkarnasi, dan di kehidupan sebelumnya dia adalah seorang murid dari keluarga Suan dari King Yunzong. Namun, yang membuatnya tidak berdaya adalah tubuh asli dari jiwa wanita berambut ungu itu telah mengalami pukulan yang menghancurkan, dan api jiwanya hampir padam, bahkan jika Daluo Jinxian masih hidup, akan sulit untuk menyelamatkan nyawanya. Jangan bergerak lagi, jangan bicara lagi. Mata Ye Chen merah, dan dia menuangkan sumber kegilaan, hanya berharap untuk menyelamatkan hidupnya, setidaknya biarkan dia tahu kampung halamannya di Dacu. Wanita berambut ungu itu sepertinya tidak mendengarnya, dan dia masih mencoba yang terbaik untuk berbaring ke depan, menyeret tubuh halusnya yang berdarah, tangannya yang berlumuran darah, menghadap ke satu sisi dari udara, seolah-olah dia akan menyentuhnya. Sesuatu. Ye Chen menoleh tanpa sadar, dan melihat ke arah tangan wanita berambut ungu itu adalah dinding batu, di mana seorang bayi yang masih dalam masa pertumbuhan dipaku, dan terus terlihat menangis. Tubuhnya gemetar, dan dia bisa membayangkan apa yang terjadi di sini belum lama ini, dia yang dihina menyaksikan anaknya disalib sampai mati, dan anggota klannya jatuh satu per satu. Baby, baby, aku, my baby, baby. Wanita berambut ungu itu berteriak dengan sekuat tenaga, tetapi suaranya perlahan melemah, cahaya di matanya dengan cepat menghilang, dan jiwa terakhir yang bergoyang. Api juga dimusnahkan, dan tangan giok berlumuran darah yang diangkat akhirnya digantung tanpa daya. Tangan Ye Chen berlumuran darah, dan air mata panas mengalir di matanya. Dia masih terlambat, dan dia tidak pernah merasa begitu tidak berguna seperti sekarang. Dia menyaksikan tanpa daya, tetapi dia tidak berdaya. Biarkan aku mengatakannya. Pasti ada seseorang yang masih hidup. Ketika Ye Chen berduka, tawa menyeramkan terdengar, dan sekelompok orang terbang ke mansion,
dengan napas dingin dan wajah galak, berdiri di seluruh langit, penuh menarik melihat Ye Chen di bawah, dia masih orang suci. Zas. Episode 1535 Langit Selatan. Langit penuh dengan orang, Ye Chen mengabaikannya, mengangkat tangannya dan membawa bayi yang disalibkan ke sisinya, dan meletakkannya di pelukan wanita berambut ungu itu, sehingga dia bisa menggendong bayi itu dan pergi ke jalan. Dia berasal dari kampung halamannya, dan dia juga bertempur dalam pertempuran berdarah lebih dari 200 tahun yang lalu, dan juga melindungi rakyat jelata di belakangnya. Dia meninggal di gerbang nantian di kehidupan sebelumnya, tetapi dia dimakamkan di kota nantian di kehidupan ini. Sama dengan nantian, tetapi di negeri asing. Dia tidak membuka ingatannya sampai kematiannya, dan dia bahkan tidak tahu apa yang disebut kampung halamannya sampai kematiannya. Dia berbalik, melihat sekeliling dengan diam-diam, dengan ekspresi tenang, tanpa fluktuasi emosi. Dia tidak perlu bertanya, hanya melirik mereka, dan dia tahu dari ras mana orang-orang ini berasal. Mereka awalnya panas, seperti matahari yang terik, dan mereka termasuk suku Jinwu, dan ada juga suku Kunpeng di antara mereka. Tidak baik kemana harus pergi, tapi aku harus datang ke kota kuno nantian. Salah satu lelaki tua berjubah perak tersenyum tipis, memperlihatkan dua baris taring putih, karena kita di sini, kita tidak harus pergi. Hari ini, Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, mengambil langkah melangkah, menghilang dalam sekejap, dan muncul kembali di belakang lelaki tua berjubah perak itu. Ekspresi pria tua berjubah perak itu tiba-tiba berubah, dengan penglihatan bijaknya, dia tidak pernah menemukan jejak Ye Chen, begitu pula yang lainnya, Ye Chen bergerak sangat cepat sehingga mereka tidak bisa mengetahuinya. Tanpa banyak berpikir, lelaki tua berjubah perak itu segera mundur, tetapi masih terlambat. Ye Chen telah melangkah maju, tanpa senjata, dan meraih Yuan Shen lelaki tua berjubah perak itu dengan satu tangan, dan mencabik-cabiknya. Dia bukan orang suci biasa, mari kita bunuh bersama. Orang tua berjubah emas terkemuka dari klan Gagak Emas dan orang tua berjubah ungu dari klan Kunpeng, keduanya berada pada tingkat kultivasi yang sama, keduanya Raja Semu, berteriak dengan marah. Di bawah perintah, semua orang yang hadir bergerak, dan yang terlemah juga berada di puncak alam kekaisaran. Di antara mereka, ada banyak orang bijak dan orang suci tua, dengan kekuatan supernatural atau teknik rahasia, sangat menekan Ye Chen. Ye Chen merasa kasihan pada dirinya sendiri, dan pedang surga merah muncul di tangannya. Pedang itu menyapu, dan kekuatannya tak tertandingi. Kecuali dua Raja Semu, tidak ada yang bisa menghentikan pedangnya, dan itu mengalir ke seluruh langit, semuanya dalam hujan darah. Ayo pergi bersama. Raja Kuasi Sage Gagak Emas dengan dingin menegur, menginjak langit, alisnya bersinar terang, dan mengeluarkan segel emas, yang merupakan senjata sihir suci tingkat raja. Dengan kekuatan ilahi yang dihidupkan kembali, dia ditekan ke udara. Chaos Divine Cauldron bergegas keluar dari Divine Sea, tanpa cahaya langit mekar, sederhana dan alami, itu langsung mengenai segel cahaya emas, menghancurkannya berkeping-keping dengan satu pukulan, dan pecahan senjata ajaib juga ditelan dengan paksa. Senjata ajaib Natal hancur, Raja Kuasi Sage Gagak Emas terluka, dia mundur, memuntahkan darah, tetapi matanya penuh dengan ketidakpercayaan, kekuatan Ye Chen jauh melebihi harapannya. Bunuh, teriak Raja Kuasi Sage Kunpeng dengan keras, dan serangan telah tiba. Artefak Natal yang tergantung di kepalanya agak aneh. Ini sebenarnya adalah ember besi, yang sangat kuno. Itu dilemparkan dari besi peri khusus. Artefak patriarkal ini juga tingkat Raja Semu jauh lebih kuat daripada segel kuno cahaya keemasan itu. Ye Chen ditelan ke dalam tong besi di tempat, dan pembatasan pembunuhan dan penyegelan yang dicap di dalamnya dihidupkan kembali, dan kekuatan nirwana mengamuk, mencoba menyegel tubuh Ye Chen dan membunuh roh primordialnya. Tidak peduli seberapa kuat kamu, bagaimanapun juga kamu hanyalah orang suci. Raja Kuasi Bijak Kunpeng berkata dengan dingin, percaya diri dengan senjata sihir kelahirannya, bahkan jika Raja Kuasi Bijak itu ditelan, dia tidak akan melarikan diri. Paviliun Kunpeng selalu bergerak, dan mudah untuk ditangkap. Jinwu Zun Seng King dan semua orang yang hadir tertawa, dan diam-diam menghela nafas lega, jika bukan karena rekan Tao yang ada di sini, kerugiannya pasti sangat besar. Berat. Gampang. Dengan janggut, dia terlihat seperti seorang senior. Namun, begitu dia selesai berbicara, tong besi kelahirannya bergetar hebat, dan kemudian sebuah lubang besar dilubangi dengan kepalan emas, seekor naga emas melompat keluar dari dalam, Ye Chen keluar, metode tong besi meskipun alatnya kuat, tapi menghalangi dia masih sedikit kurang dalam Taoisme. Wajah Kuasi Sage Raja Kunpeng berubah, dia menderita serangan balik, berdarah dari sudut mulutnya, dan yang lainnya juga berubah.
Mereka tahu dominasi ember besi, tetapi mereka gagal menyegel Santo Ye Chen. Terkejut sesaat, Ye Chen telah membuka dunia yang kacau dan menyegel 4 arah potongan-potongan orang yang hadir hancur ke langit, tidak mampu menahan tekanan dunia yang kacau, dan berubah menjadi kabut darah berkeping-keping. Lalu ada pusaran yang menelan langit, dan mereka yang dihancurkan, darah, jiwa, dan asal mereka semuanya ditelan oleh Ye Chen dengan paksa, langsung dimurnikan, dan menjadi makanan bagi tubuh suci. Kuali kekacauan juga tidak menganggur, mulut kuali menghadap ke bawah, dan pusaran muncul, dan senjata magis tersebar ke segala arah, baik itu prajurit suci atau prajurit kuasi sakral, ditelan olehnya dan menjadi makanan bagi tubuh kuali. Hanya 3 napas sebelum dan sesudah, kecuali 2 Raja Semu, semua orang terbunuh tanpa kecuali. Ye Chen sangat marah sehingga dia menatap Jinwu kuasa Holy King dan Kunpeng kuasa Holy King, ekspresinya masih tenang, dan dia bahkan lebih bebas dari fluktuasi emosional. Semakin dia menunjukkan ekspresi ini, semakin dia menjadi menakutkan. Kudus. Fisik suci, dia adalah fisik suci. Kedua Raja Semu mundur selangkah, mata mereka menonjol dan pupil mereka mengerut, seolah-olah mereka telah mengenali identitas Ye Chen dari dunia yang kacau. Mereka tidak dapat mempercayainya, dan mereka tidak dapat mempercayainya. Tubuh suci kuno yang dimusnahkan di hutan alam liar 3 hari yang lalu masih hidup di dunia. Dia masih hidup, dan dia menipu dunia lagi. Ayo pergi. Keduanya bekerja sama untuk membuat formasi teleportasi, menginjaknya tanpa urutan tertentu, dengan panik memobilisasi formasi, dan menggunakan metode ini untuk melarikan diri, tanpa niat bertarung sedikit pun. Mereka telah melihat kekuatan tubuh suci, meskipun itu adalah level suci, itu sebanding dengan baja keras Raja Suci. Ye Chen tidak mengejarnya, tetapi dia menggunakan metode rahasia untuk memindahkan langit dan mengubah bumi, dan bertukar posisi dengan Raja Kuasi Bijak Jinwu, artinya, yang ada di platform teleportasi menjadi Ye Chen dan Raja Kuasi Bijak Kunpeng. Ye Chen tiba-tiba muncul di atas panggung, dan Raja Kuasi Sage Kunpeng terkejut, tetapi dia lupa bahwa Ye Chen mengetahui metode rahasia untuk mengubah posisi dengan orang lain, dan ketika dia tidak memperhatikan, Ye Chen memanfaatkan celah tersebut. Formasi itu hancur dan dihancurkan oleh kaki Ye Chen, dan Raja Kuasi Sage Kunpeng terhempas oleh telapak tangannya. Formasi pelarian terputus, dan 2 Raja Semu bergabung bersama dalam sekejap, berbalik dan melarikan diri. Ye Chen menciutkan tanah hingga 1 inci dan membunuhnya, tangan emasnya seperti pisau ajaib, dan pukulan Ling Tian menghancurkan tulang berdarah Raja Kuasi Bijak Kunpeng, mengubah separuh tubuhnya menjadi daging dan darah, dan bentuknya sangat menawan. Raja Kuasi Sage Gagak Emas tidak berani menyelamatkannya, dia melarikan diri dengan putus asa, membakar esensinya, dan kecepatannya meningkat secara dramatis. Ye Chen tidak mengejarnya, tetapi menghancurkan tubuh fisik Raja Kuasi Bijak Kunpeng dengan 1 telapak tangan, memaksa roh primordialnya keluar dari tubuhnya. Jika roh primordial Raja Kuasi Bijak keluar dari tubuhnya, dia kehilangan keuntungannya dan bisa tidak melarikan diri darinya. Setelah memenggal kepala Raja Kuasi Bijak, dia mengambil pedang pembunuh berlumuran darah dan mengejar Raja Kuasi Bijak Jinwu. Melihat Ye Chen mengejarnya, Raja Kuasi Sage Gagak Emas tidak berani tinggal sama sekali. Setelah Jing Yuan, dia membakar kekuatan Yuan Shen lagi, dan kecepatan melarikan diri naik ke puncak Taoisme, seperti cahaya ilahi. Tapi Ye Chen lebih cepat, mengejarnya dalam jarak 3 atau 5 inci, mengangkat Qi Xiao, dan Ling Tian menebang. Golden Crow Kuaso Sage King terluka, dan selokan darah dipotong dari punggungnya melalui lukanya, dia masih bisa melihat tulang belakang yang cerah, berkat latar belakangnya yang dalam, jika tidak, dia akan dipotong hidup-hidup di tempat. Aku bertarung denganmu, Jinwu Zun Sengwang berteriak keras, dengan ekspresi kegilaan di wajahnya. Dia mengorbankan darahnya untuk roh primordial, dan kekuatan tempurnya mendekati tingkat Raja Suci. Ada ratusan mereka, didesak olehnya bersama, untuk menebas ke arah Ye Chen. Chaos Cauldron menyerbu ke depan dan menjadi sebesar gunung. Raja Kuasi Sage Gagak Emas menderita serangan balik, tubuhnya hancur, dan separuh kepalanya berubah menjadi plasma di tempat. Ye Chen datang dan berdiri di Sutian, pedang pembunuh di tangannya masih meneteskan darah, Ling Tian menatapnya. Maafkan aku, ini semua adalah perintah Putra Mahkota. Dialah yang mencari teman lamamu. Aku lebih suka membunuh 1000 daripada 1. Raja Bijak Jinwu ketakutan, wajahnya penuh ketakutan, Raja Semi Bijak yang agung, dia benar-benar bersujud di tanah, seperti seekor anjing, memohon untuk hidupnya. Lebih baik membunuh 1000, 1 tidak buruk, sangat beruntung, Pangeran Jinwu memenangkan hadiah kali ini, memang ada teman lama Ye Chen di kota Nantian, atau kerabat dekat dari kampung halamannya.
Ye Chen tetap diam, hanya mengangkat tangannya sedikit, dan Ling Tian menekan kepala Raja Kuasi Sein Gagak Emas, menggunakan metode pencarian misterius, mencari jiwa dengan kuat, mengabaikan batasan Jinwu Kuaso Sein King Senhai, dan merampas ingatannya. Raja Kuasi Sage Gagak Emas menjerit kesakitan, lautan dewa meledak, kepalanya meledak, dan tubuhnya berubah menjadi kabut darah. Jeritan menghilang tanpa mengetahui kapan, Raja Semu lainnya meninggal, dan kekuatan roh primordial ditelan. Ye Chen pergi, arahnya bukan gurun barat, tetapi pedalaman wilayah selatan, dunia membeku dengan es, Suaner, berlama-lama, tunggu aku sebentar lagi, aku akan selalu mencari keadilan untuk mereka.